Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Terima kasih. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar hari ini muridku? Baik, sehat, semangat, ceria, luar biasa. Alhamdulillah hari ini semuanya semangat ya. Iya, menempuh pelajaran hari ini. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Guru ya minta satu orang untuk berdiri berdoa sebelum belajar. Silakan Jiro. Siap. Berdoa dimulai. Bismillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ya Allah. Amin ya Rabbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jiro. Silakan duduk kembali. Ya. Bu Guru lanjut absen kehadiran untuk hari ini. Siapa yang tidak masuk hari ini? Keira. Kenapa Keira tidak masuk? Sakit? Iya, kita doakan sama-sama ya, semoga Keira cepat sembuh dan bisa bersekolah seperti biasa. Amin. Ya, untuk hari ini ya, sebelum kita lanjut pembelajaran agar lebih semangat ya, kita menyanyikan lagu ya, Profil Pelajar Pancasila dan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Berkibarlah Benderaku. Ya, untuk semuanya silakan berdiri. Ya, menghadap ke ya, depan semuanya. Oke? Bisa kita mulai? Iya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu kali lagi ya. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, satu kali lagi kita lanjut menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, berkibarlah benderaku. Oke. Berkibarlah benderaku
kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke anak-anak, ya tujuan kita menyanyikan lagu wajib nasional Berkibarlah Benderaku. Yang pertama untuk apa? Iya, memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang kedua, meningkatkan rasa nasionalisme dan meningkatkan rasa persatuan bangsa. Tadi sudah disebutkan oleh Hilmi. Ya, semangat dalam belajar. Lalu yang ketiga, ya, menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur. Lalu, ya, menanamkan sifat kepahlawanan. Pinter ya. Jadi tujuannya adalah yang sudah kalian sebutkan tadi. Ibu ulangi yang pertama, ya, meningkatkan semangat rasa nasionalisme dan semangat belajar kita. Lalu yang kedua, menanamkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur. Lalu yang keempat, iya, menanamkan sifat kepahlawanan. Ya, itu tadi yang sudah ya kalian sebutkan adalah tujuan kita menyanyikan lagu ya wajib nasional. Yuk lanjut. Oke, sekarang ya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, ya sebelumnya Bu Guru mau tanya, ya pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa? Bagian-bagian sebelumnya, sebelum bagian-bagian mata. Ya, tentang cahaya dan juga sifat-sifatnya. Apa itu cahaya? Iya, cahaya adalah sinar yang berasal dari benda yang bersinar. Contohnya apa? Iya, contohnya matahari, lalu bulan dan iya, cahaya lampu, kemudian bintang senter. Yaitu adalah cahaya, ya. Masih ingat tentang sifat-sifat cahaya? Yang pertama, coba Elmira. Iya, cahaya dapat merambat lurus. Lalu siapa lagi yang bisa? Ayo masih ingat tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Lalu yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Betul Hilmi. Lalu cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Ya, itu adalah sifat-sifat cahaya. Ya. Pada pembelajaran hari ini, ya hari apa ini? Hari Rabu tanggal 11 September tahun 2024. Ya, kalian akan belajar IPAS kelas 5 tentang bab 1 tentang apa? Melihat karena cahaya dan mendengar karena bunyi. Ya, topik hari ini yang akan kita bahas yaitu topik B tentang melihat karena cahaya. Ya, atau tentang bagian-bagian dari mata dan juga fungsinya. Tujuan pembelajarannya hari ini yang pertama, peserta didik mengetahui bagian-bagian mata dan juga fungsinya. Lalu yang kedua, mengidentifikasi apa? Ya, bagian dalam mata. Ya, sudah. Masih ingat tentang bagian-bagian mata? Iya, mata adalah salah satu panca indera manusia. Ya, yang berfungsi atau digunakan sebagai indera penglihatan untuk memaksimalkan melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya, itu adalah mata. Ya, lalu mata, ya ini diuraikan lagi menurut bagian-bagiannya.
ya, dan berbeda tentang fungsi dari bagian-bagian mata. Ya, yang akan kita bahas adalah sekarang mengenai bagian mata dan juga fungsinya. Ya, itu. Coba sekarang Bu Guru minta siapa yang bawa cermin. Ya, tolong keluarkan cerminnya, silakan. Ayo, kemarin sudah Bu Guru tugaskan untuk membawa cermin. Coba silakan, yang bawa cermin hari ini silakan kalian keluarkan. Ya, boleh melihat wajahnya masing-masing. Ya, tujuannya apa? Ayo, siapa yang bawa cermin? Coba lihat wajahnya masing-masing. Ya, sudah dilihat? Ada bagian-bagian? Ya, bagian-bagian yang terlihat dari wajah kalian? Ya, bagian-bagian apa saja? Bagian-bagian penting dalam mata. Yang terlihat apa saja? Yang pertama, ada halis. Lalu yang kedua, ada bulu mata. Yang ketiga, ya, ada lipatan mata. Betul. Yang keempat, yang berwarna putih. Iya, ada ya selaput putih atau sklera. Lalu di tengahnya yang berwarna coklat. Iya, namanya iris. Di tengah iris, ya, yang ukurannya kecil, ya, terkadang bisa membesar. Ya, itu adalah pupil, ya. Yang terlihat oleh kalian itu adalah bagian mata luar. Ya, jadi mata dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian mata luar, lalu yang kedua ada bagian mata dalam. Nah, bagian mata dalam ini, ya, ini adalah yang berfungsi nanti untuk apa? Siapa yang tahu? Ayo, bagian mata dalam fungsinya untuk apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, kalau bagian-bagian mata luar yang terlihat oleh kalian pada saat kalian berkaca atau bercermin. Sedangkan bagian mata dalam fungsinya untuk apa? Siapa yang masih ingat bagian-bagian mata dalam? Ya, mengenai bagian mata dalam. Ya, bagian-bagian mata dalam, coba bisa kalian lihat. Perhatikan ke depan. Ya, nah ini bagian mata dalam dan juga fungsinya. Ya, bagian mata dalam ini fungsinya untuk apa? Fungsinya berperan untuk proses penglihatan. Di antaranya ada apa saja untuk bagian mata dalam? Ada kornea, lalu ada retina, ada saraf mata dan juga ya otot siliaris, ya. Tadi yang sudah ya kalian jelaskan pada saat kalian bercermin. Ya, di awal ada bagian mata luar. Ya, sudah. Bagian mata luar ini coba lihat ke ya depan semuanya, lihat ke layar. Ya, bagian mata luar yang terlihat mulai dari paling atas apa? Alis. Alis fungsinya untuk apa? Iya, ini alis fungsinya untuk melindungi mata agar tidak terkena air ataupun keringat. Lalu di bawah alis ada lipatan mata. Ini fungsinya untuk apa? Nah, itu coba kelompoknya Sofi. Ya, di bawah lipatan mata ada apa? Ada bulu mata. Fungsinya untuk apa? Ya, melindungi mata dari benda asing seperti debu dan juga kotoran. Lalu di bawah bulu mata yang berwarna putih, ya, selaput berwarna putih. Disebut apa? Sklera. Fungsinya untuk apa? Ya, melindungi bagian dalam mata. Ya, lalu yang dekat dengan sklera berwarna coklat, ya. Nah, itu disebut dengan
Iris. Fungsinya untuk apa? Nah, iris fungsinya untuk ya mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Di tengah iris ya yang terkadang ukurannya bisa membesar dan mengecil. Ya, itu adalah pupil. Ya, mengatur iya masuknya cahaya ya ke mata. Oke. Ya, pada saat kalian berada di tempat gelap, ini ya perbedaan antara pupil, membedakan ya besar kecilnya ya perubahan pada pupil terjadi ya membesar di saat ruangan dalam keadaan gelap. Ya, apa yang akan terjadi? Ya, pupil menjadi lebih besar karena apa, Elmira? Iya, karena lebih banyak cahaya yang masuk ke dalam mata. Lalu kenapa ya ukuran pupil menjadi mengecil? Siapa yang tahu? Ukuran pupil menjadi lebih kecil karena cahaya yang masuk lebih sedikit dibandingkan di saat kalian berada di ruangan gelap. Nah, di ruangan yang terang biasanya ya lebih apa? Sedikit masuknya cahaya ke dalam mata. Makanya ukuran pupil menjadi lebih kecil. Sebaliknya dari ya pada saat kalian berada di ruangan yang gelap. Oke, sekarang silakan kalian keluarkan buku kalian masing-masing, buku IPAS-nya. Oke. Ya, Bu Guru mau membentuk ya kelompok menjadi 4 kelompok. Satu kelompok beranggotakan 5 atau 6 orang. Ya, di sini tugas kalian. Oke, sudah? Tugas kalian adalah iya, silakan diambil buku tulisnya juga. Boleh. Ya. Kelompoknya mau dirubah atau tidak? Tidak seperti ini saja. Oke, kita lanjut ya. Silakan buka halaman 11. Ya. Nah, kenapa sayang? Ya, sudah. Sebelum kita lanjut ke diskusi kelompok, ya Bu Guru mau tanya terlebih dahulu, mengapa kita bisa melihat benda? Siapa yang bisa jawab? Iya, karena Cahaya. ya Sakila coba silakan jelaskan mengapa kita bisa melihat benda? Ya, karena adanya cahaya yang masuk ya ke mata. Karena apa? Ayo, siapa yang bisa menambahkan? Nah, karena adanya cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut ke mata. Ya, jika tidak ada benda yang dipantulkan oleh cahaya ke mata, bisa tidak kita melihat benda itu? Tidak akan bisa melihatnya. Oke, sekarang silakan lihat halaman 11. Nah, di sini ada ya, sudah tentang aku dan mataku. Ya, alat-alat dan bahan yang harus kalian persiapkan. Apa saja kemarin yang harus kalian bawa? Pertama, keluarkan cerminnya. Ya, masing-masing kelompok ada 1 buah cermin. Kelompoknya Elmira ada cermin? Ya, kelompoknya Alvin Mukapi tidak ada cermin. Tidak ada yang bawa satupun. Kelompoknya Anita bawa. Boleh dipinjamkan 1 nak ke kelompoknya Alvin Mukapi. Ya, silakan. Boleh Anita. Ya, silakan pinjamkan 1 saja. Lalu kelompoknya Hilmi sudah bawa cermin? Ada? Siapa yang bawa? Abijah, silakan keluarkan. Nah, tugas kalian di sini ya sebelum Bu Guru bagikan lembar diskusi yang harus kalian jawab. Sudah. Langkah awal, coba perhatikan, lihat mata kalian menggunakan cermin. Amati mata kalian. Sudah? Sudah dilihat, amati. Apa yang terlihat dengan jelas pada cermin yang sudah kalian? Sudah dilihat belum? Ya, apa yang terlihat jelas? Ya, di cermin. Tentang bagian-bagian mata. Bagian mata apa? Dalam atau luar? Bagian mata luar. Ya, nanti silakan kalian jawab. Sudah diamati?
Lalu, ya bentuk besarnya pupil, coba dilihat. Ya bentuk besarnya pupil. Sudah kalian amati juga belum? Lihat di cermin, nah. Lihat di cermin. Bentuknya besar atau kecil? Kecil. Ya, karena apa? Karena kalian sedang berada di ruangan yang terang, cukup cahaya. Jadi banyak cahaya yang masuk ke dalam mata sehingga ukuran pupil menjadi lebih kecil, ya. Lalu di sini lihat lagi bagian-bagian mata yang lainnya. Nanti silakan kalian jawab, diskusikan ya. Ada 4 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Ini ya. Oke, silakan nanti kalian tulis nama kelompoknya lalu anggota kelompoknya. Ya. Kelompok 3 ini. Ya, kelompok 3 silakan nanti kalian amati dulu. Ya, ada cerminnya kan? Ya, amati dulu mata kalian. Lalu ya langkah kedua yaitu mengamati pupil. Ya, nanti kalian jelaskan mengapa ketika melihat benda jauh ya ukuran ya pupil menjadi lebih, bagaimana lensa atau pupil yang terlihat nanti pada saat lihat benda jauh. Apa yang akan terlihat? Ya, di sini bisa kalian buka di halaman 14 mengenai lensa mata ketika melihat benda jauh dan dekat. Ya, apa perubahan yang terjadi? Ya, bentuknya. Silakan nanti kalian tulis. Ya, ada di situ. Oke, menggunakan kata-kata sendiri. Kelompok 2 mana? Oke, silakan ya. Nanti kalian tulis nama anggota kelompoknya dan nama kelompoknya. Yang bertugas menulis siapa? Angel, silakan Angel. Ya, yang lainnya ikut ya. Ya, silakan siapa yang mau menuliskan untuk hasil diskusinya. Ya, silakan nanti kalian amati dulu. Iya, boleh. Oke, ya. Ada lagi. Nomor 2, menuliskan bagian-bagian dari mata. Tidak menuliskan fungsinya, tetapi bagian-bagiannya saja. Oke ya. Misalnya yang pertama ini apa? Yang bagian tengah yang terkadang bisa berubah bentuk menjadi besar dan kecil. Itu? Nah, itu tahu. Yang kedua apa? Oke, sekarang yang siap kelompok 1 atau 2? Yang mau maju ke depan? Oke, kelompok 2 dulu. Silakan semuanya ke depan. Hati-hati lihat kabelnya ya. Oke, siapa? Ayo kelompok 2. Maju ke depan nah. Ya, Anita, siapa Angel? Sakila. Semuanya sayang. Semuanya maju ke depan, dampingi Elmira. Ya, sambil Elmira yang bacakan. Silakan nah. Hati-hati lihat kabelnya. Oke, silakan. Dua beranggota Sakila, Nova, Elmira, Devita. Iya, betul. Mengamati bagian mata dan fungsinya. Iya. Kan hasil pengamatan terhadap mata dan sendiri pada Tolong kelompok lain perhatikan ya, dengarkan ya. sudah. Mengamati pupil. Pupil akan membesar saat berada di tempat terang. Iya, betul. Akan mengecil saat berada di tempat terang. Iya. Melihat benda jauh dan dekat. Lensa akan melihat benda dari jarak dekat. Lensa akan mendekat. Tetapi lensa akan menipis jika melihat benda dari jauh. Bagian-bagian mata. Lengkapi gambar di bawah ini dengan nama bagiannya. 1 pupil, 2 iris, 3 sklera. 1 pupil, 2 iris, 3 sklera, 4 kornea, 5 lensa, 6 sekunder, 7 saraf mata. Iya, betul. Apa fungsi dari berkedip dan apa yang terjadi jika kita untuk membasahi bagian depan mata saat dengan air mata dan sebagai respon untuk membersihkan mata. Oke, Peter, lanjut. Mengapa saat mata kita terkena kotoran akan keluar air mata? Karena sebagai respon membersihkan mata. Juga, apakah kita boleh melihat cahaya terlalu terang? Mengapa? Karena melihat cahaya terlalu terang dapat merusak organ penglihatan. Pertanyaannya boleh tidak? Pertanyaannya boleh tidak? Boleh ya atau tidak? Tidak. Ya, alasannya karena Melihat cahaya terlalu terang dapat merusak organ penglihatan sehingga tidak disarankan untuk melakukannya secara terus-menerus. Oke, ya betul. Lanjutkan. Contoh aktivitas atau pekerjaan yang membutuhkan perlindungan
terhadap mata. Iya, apa saja? Pemeriksaan laboratorium, perawatan tradisional, medis. Iya, pintar. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Elmira. Ya, good job Elmira dan kawan-kawan. Ayo sih. Terima kasih. Ya, sudah. Sudah semuanya? Sudah. Wahyu sudah? Ya, dirapikan sayang. Ya. Ya, alhamdulillah semuanya sudah selesai mengerjakan ya. Oke, nanti hadiahnya masih menyusul ya. Pada pertemuan berikutnya. Oke, sekarang silakan dirapikan. Duduk rapi. Siap semangat. Ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Pembelajaran pada hari ini Ibu akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelum Bu Guru tutup, ya, Bu Guru mau tanya, ya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Apakah kalian sudah memahami materi yang Bu Guru sampaikan pada hari ini? Ya. Pembelajaran hari ini mengenai apa? Bagian-bagian mata dan juga menurut bagiannya mata dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ada mata mata bagian luar dan mata bagian dalam. Oke, semuanya sudah memahami? Ya, kita berjumpa pada materi pembelajaran berikutnya. Masih tetap semangat? Oke, semangat. Ya. Silakan, sudah dirapikan? Ya, tapi sebelum itu, ya, Bu Guru ingin menyampaikan nanti untuk hasil evaluasinya akan Bu Guru bacakan pada materi selanjutnya. Ya, kalau kau mau pulang duduk tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis. Kalau kau mau pulang mari kita lakukan duduk tertib senyum manis lalu berdoa. Silakan yang pimpin doa hari ini siapa? Doa pulang? Jiro atau Abizar? Silakan Abizar. Ya, silakan ke depan sayang. Iya, berdoa. Ya, sambil baca doa. Iya. Nanti setelah ini baru. Wa tawasau bil haqqi wa sadaqallahul azim. Oke, silakan duduk. Terima kasih Abizar. Baik, terima kasih untuk hari ini. Ya, kita bertemu pada pembelajaran yang akan datang. Ya, pada pertemuan di hari berikutnya. Hari apa? Hari Kamis tanggal? Iya, tanggal 12 September tahun 2024. Ya, bersiap. Ya, kelompok yang barisannya atau duduknya paling rapi silahkan keluar. Ya, kelompoknya Anita. Silakan sayang. Oke, silakan. Ayo. Ya. Silakan. Oke, hati-hati nak. Ya, sudah. Ya, silakan, terima kasih.